Kan rahasia lagi kalau Chainsaw Man adalah salah satu manga yang populer di tahun 2020-an karya Tatsuki Fujimoto. Manga populer ini telah mendapatkan adaptasi anime, dan buat yang sering lihat video gue, salah satu topik yang paling gue sering omongin adalah garapan Tatsuki Fujimoto sebagai orang yang suka manganya. Video kali ini gue balik lagi ngomongin Chainsaw Man. Spesifiknya hal yang selalu dan sering banget menjadi kritik terhadap Chainsaw Man, yang seringnya itu muncul dari orang yang gak ngikutin ceritanya, atau mungkin garapan Fujimoto in general. Kritik itu adalah Chainsaw Man cuman fanservice ecchi doang, which yang gue setuju, Chainsaw Man ada fanservice ecchi, tapi gak setuju juga. Kenapa? Karena sebagai orang yang ngikutin Chainsaw Man dan baca garapan Tatsuki Fujimoto lain, dan sebagai orang yang gue akuin gue sering banget baca manga bejat dan nonton anime bejat, ngerasa Chainsaw Man masuk ke kategori yang kalau misalnya lu bilang konten seksual di dalam itu merujuk ke fanservice ecchi doang, itu gak sepenuhnya salah tapi gak sepenuhnya benar, karena itu terlalu simple dan mereduksi kompleksitas konten seksual yang ada di dalam cerita Chainsaw Man ini. Kalau misalnya lu ngeliatnya cuma dari kacamata ini fanservice doang, kayak gue mau ngomongin Chainsaw Man dan dengan fanservice-nya. Pertama, kita perlu menyamakan definisi dulu nih, karena tadi udah gue sebut tipis-tipis juga sih. Service yang sering dimaksud di sini tuh apaan sih? Fanservice itu kan arti literalnya kan servicing fans, melayani fans, dengan tujuan itu ya melayani penggemar biar seneng gitu. Gue pribadi dari dulu ya sebenarnya nganggep fanservice itu lebih ke arah suatu hal ekstra yang nambahin sesuatu tapi nggak terlalu ngaruh amat buat dalam cerita itu fungsinya apa, tapi ada buat sekadar dalam tanda petik fun aja. Misalnya kalau lu nonton Jojo Gangstar Dance, itu di animenya bagi gue fanservice. Di manganya itu panel dikit banget, tapi di animenya diperpanjang jadi satu adegan penuh dengan soundtrack tersendiri dan animasi tersendiri yang itu bagus banget. Emang itu dance gak terlalu nambahin banyak hal ke dalam cerita, tapi ada karena fun, dan makanya gue sebut Gangstar Dance di Jojo Part 5 itu fanservice. Tapi buat konteks kata fanservice yang sering dipakai banyak orang, ada fanservice itu sering refer yang merujuk ke seksual. Misalnya apa? Episode pantai, di mana banyak karakter itu memakai baju renang seperti bikini, episode hot spring ke onsen, dan banyak hal lainnya yang mungkin lo pada juga tahu lah contoh lainnya apaan gitu. Bagi gue mau yang contoh Jojo tadi ataupun contoh yang fanservice yang ke pantai sama onsen itu ya sebenarnya dua-duanya fanservice, karena fungsinya bagi gue sekadar fun aja dan gak terlalu nambahin hal tertentu buat ceritanya. Buat yang misalnya kita ngomongin episode pantai, episode onsen, ya funnya, service-nya itu ya di saat lu menunjukkan karakter tersebut misalnya pakai baju renang yang obviously seksualisasi karakternya buat melayani fans. Itu tadi buat contoh, kita menyamakan definisi aja ya. Fanservice oke lah dalam konteks ini ya, melayani fans yang merujuk ke seksualisasi di dalam ceritanya kan. Selanjutnya setelah kita menyamakan definisi, saatnya kita ngomongin fanservice di Chainsaw Man itu kayak gimana. Kayak yang gue bilang di awal, gue gak mau nyebut Chainsaw Man ini di carry dalam tanda petik fanservice doang, tapi di satu sisi gue juga gak mau nyangkal emang ada elemen fanservice yang ujungnya gue ngerasa kedua hal ini emang benar buat gue pribadi. Artinya topik seksual di Chainsaw Man ini emang ada yang buat sekadar fanservice fun-fun aja buat humor edgy, tapi ada juga yang dipakai buat pemakaian lebih serius dan menambah kedalaman cerita di beberapa hal. Kita ngomongin MC-nya aja deh, si Denji. Denji ini kan bocah engas banget kan, humor edgy ini banget, kayak dia pengen banget pegang dada perempuan, pengen tidur bareng cewek, remaja engas banget, dan seringkali hal ini ditunjukkan pas Denji interaksi sama karakter perempuan di Chainsaw Man yang seringkali menuju ke arah hubungan seksual. Itu tadi di level permukaan aja, dan kalau misalnya lu kritisin kenapa Denji ini jadi bocah yang engas banget, sebenarnya dia bocah yang pengen hidup biasa aja, dia pengen mendapatkan cinta sejati, tipikal remaja di dunia yang kejam, tapi nasib dia aja apes. Dia cuma pengen jadi bocah biasa aja yang merasakan jadi remaja normal itu gimana, dan salah satu hal yang paling pengen dirasakan oleh remaja biasa yaitu jatuh cinta dan punya pacar kan. Denji pengen gitu, tapi cara penyampaian dia aneh dan kasar banget seringnya pas menyampaikan hal itu. Kayak misalnya ngomongnya ngaco lah atau apalah. Dan kenapa kasar banget? Ya lu bisa lihat backstory-nya dia bocah yang orang tuanya mati terus diculik Yakuza. Diculik Yakuza itu buat bayar utang orang tuanya, dia jadi budaknya Yakuza tuh, dan tentu dia kagak punya pendidikan layak yang ngajarin hal kayak gini tuh sebenarnya gak boleh, dan akhirnya dia juga gak bisa bersosialisasi dengan sekitar itu yang bener itu kayak gimana, yang sopan gitu loh. Makanya tingkah dia itu rada aneh. Jadi Denji itu bejat cuman karena dia ini kagak punya masa kecil yang benar gitu loh. Tapi banyak orang yang pikir kalau misalnya Denji dengan interaksi sama perempuan yang merujuk ke seksual itu sebenarnya buat fanservice aja. Bagi gue itu ya
rada gimana gitu loh. Dan gue rasa itu malah mengabaikan kedalaman karakter Denji yang akhirnya menciptakan persepsi yang gue rasa salah. Dan akhirnya persepsi Chainsaw Man di carry fanservice itu tercipta dari situ. Padahal cerita Chainsaw Man lagi-lagi membuat tema seksual itu menambah kedalaman cerita ya, kayak contohnya karakter Denji, dan bukan buat sekadar fun doang. Tapi bang, kenapa sih Chainsaw Man harus banget pakai gituan seksualisasi karakter kayak gini gitulah bla bla bla. Gue males fanservice. Itu jelek fanservice itu. Gimana ya? Bagi gue ada cerita yang perlu ngebahas topik gituan, tapi ada juga yang gak perlu pakai topik gituan. Tatsuki Fujimoto bisa bikin keduanya. Kayak lu baca atau lu nonton Look Back deh, yang garis besarnya mempertanyakan apa motivasi seseorang melakukan hal yang dia suka, meskipun hal tersebut ya bikin dia rada menderita. Atau Goodbye Eri yang semacam surat cinta Fujimoto ke perfilman, juga bagaimana realita itu kadang berbeda sama imajinasi kita. Itu dua contoh karya dia yang kagak pakai fanservice. Dan kalau misalnya lu pengen tahu contoh karya dia yang lainnya, lu bisa baca kumpulan one shot dia, atau lo bisa baca serialisasi dia sebelumnya, Fire Punch, yang itu kadang make fanservice atau juga kagak pakai. Itu semua tergantung sama tema apa yang pengen dieksplor di dalam karyanya. Chainsaw Man itu masuk ke cerita yang emang perlu mengeksplor gitu, karena masuk akal buat dunia dan karakternya bagi gua. Kalau misalnya tema tersebut gak dieksplor di cerita Chainsaw Man, banyak karakter yang gak bakal ngena, karena hal itu menjadi tema penting yang ada di dalam ceritanya. Maka dari itu emang bener Chainsaw Man punya konten seksual di dalamnya. Cuman apakah konten seksual di dalam suatu cerita itu bisa semuanya lu samaratakan jadi fanservice? Karena gue ngerasa konten seksual di dalam suatu cerita itu gak semuanya bisa lo samaratakan jadi fanservice. Kayak Chainsaw Man itu cerita yang bisa fanservice, bisa kagak juga, tergantung konteks di dalam ceritanya itu apaan. Hal ini ujungnya emang lo harus bisa ngeraba sendiri, lo mikir dua kali pasti fungsinya di dalam cerita gitu loh. Apakah konten seksual itu sekadar buat fanservice fun aja, atau ada makna tersirat lain? Yang sering kali pas gue baca Chainsaw Man ada makna tersiratnya yang di reveal entaran pas ceritanya lanjut. Kenapa Makima mau dadanya dipegang sama Denji dan janji ke Denji bisa ngasih hal lebih kalau dia nurut? Kenapa Reze sama Denji itu mau berenang bareng, and so on. Dan masih banyak contoh lainnya di cerita Chainsaw Man. Dan itu cuma dua contoh yang gue rasa paling basic, yang paling terkenal lah. Tutup nih overall thoughts yang bisa lu bilang sebagai kesimpulan gue buat mempertegas poin gue di segmen-segmen sebelumnya ya. Poin gue adalah gak semua konten seksual dan segala seksualisasi di dalam suatu cerita itu ada buat sekadar fanservice doang. Dan Chainsaw Man masuk ke kategori pakai konten seksual buat banyak hal, dari bercandaan edgy sampai ke hal yang gue rasa sangat serius juga ada di situ. Makanya sayang aja kalau misalnya konten seksual di cerita Chainsaw Man itu interpretasi direduksi cuma sekadar fanservice aja. Padahal nggak gitu juga kalau lu berusaha memahami dan menginterpretasi makna tersirat di dalam cerita tersebut. Kenapa gitu loh. Kalau misalnya ada yang gak suka sama ini mah karena konten seksual ya, in the most respectful way, emang dia bukan target pasarnya aja. Dan di satu sisi buat orang yang suka Chainsaw Man tapi ngeliat konten seksualnya cuma buat sekadar fanservice aja dan kagak ada makna tersirat di dalam, ya bagi gue lu ngeliat Chainsaw Man cuma di level permukaannya aja. Mungkin ada kritikan valid di mana cara konten seksual di Chainsaw Man ini dipakainya kurang ngena, apalagi kadang kalau misalnya buat topik serius, dan gue paham kritikan itu. Cuma kalau misalnya lu adalah orang yang anti banget sama konten seksual di media apapun, meskipun konten seksual tersebut dibawa dan dipresentasikan dengan cara yang bagus gitu dan gak cuma sekadar fanservice bercandaan, ya bagi gue ya agak gimana gitu. Gue tahu banyak orang yang anti banget sama fanservice apalagi buat anime dan manga, cuma gimana ya, konten seksual bakal selalu ada di media hiburan apapun gitu loh. Kayak game yang gue suka banget itu Cyberpunk 2077, itu kenceng banget konten seksual di dalamnya. Series anime, manga apapun banyak lah gituannya gitu, dan it's a matter of execution aja lah, eksekusi di dalam cerita konten tersebut dibawakannya kayak gimana. Namanya juga ya karya seni, dan buat apa kalau suatu karya seni itu gak mengeksplor hal tertentu buat dibicarakan. Dan di dalam cerita Chainsaw Man salah satu tema yang sering banget dieksplor adalah hubungan manusia dan keinginan seksualnya dengan segala hal positif dan negatifnya. Kayak gue bukan orang yang anti banget sama konten seksual di dalam suatu cerita, dan Chainsaw Man gue suka banget karena eksplorasi hal tersebut gitu loh. Dan lagi-lagi gue tekenin lagi bolak-balik, kalau misalnya lo lihat Chainsaw Man dari kacamata fanservice, bagi gue ya gak sepenuhnya salah tapi gak sepenuhnya benar, karena itu sangat mereduksi pesan yang ada di dalam ceritanya. Ya udah gitu aja deh, bye.